Halo, apa kabar? Hari ini kita mau belajar dulu tentang conditional sentences ataupun kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Di mana kalimat pengandaian ataupun conditional sentences dalam bahasa Inggris itu ada 3 tipe ya. Ada 3 tipe. Jadi kita mulai aja dulu dari satu persatu, dari yang pertama yaitu type 1. Untuk tipe pertama, conditional sentences tipe pertama itu digunakan untuk membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan ya, possibilities, oke, untuk membicarakan tentang kemungkinan ataupun possibilities in the future, oke, untuk membicarakan tentang kemungkinan di masa yang akan datang. Artinya di sini hal tersebut masih ada kemungkinannya untuk terjadi. Ya, ada kemungkinannya untuk terjadi. Jadi, pattern ataupun pola dalam conditional tipe pertama itu adalah subjek. Kita awali dari if dulu ya. If, setelah if diikuti dengan simple present. Simple present. Kemudian diikuti dengan simple future. Oke. If-nya dulu, baru kemudian diikuti dengan simple present dan diikuti dengan simple future. Yang mana kalau kita tuliskan dia per pattern ataupun dalam rumus ataupun pattern dari masing-masing tenses ini, kita katakan gini. If plus simple present itu polanya di video pertama sekali saya sudah ada bahas, yaitu subject dan diikuti dengan verb 1 s or es. Oke, subject plus verb 1 plus s or es. Kemudian simple future itu adalah subject plus will plus verb 1. Ya, saya ulangin. If, setelah if kita menggunakan simple present, yang mana pattern ataupun pola simple present itu adalah subject plus verb 1 plus s or es, kemudian diikuti dengan simple future, subject plus will plus verb 1. Or, atau kita bahas ini, atau di sini saya buat artinya karena if itu kan nggak selamanya di depan ya. Ini kita gunakan kalau if-nya ada di depan. Jadi kalau seandainya if-nya ini tidak diletakkan di depan, dia berada di posisi tengah. Ini sebenarnya gampang saja. Kita tinggal membalikkannya aja. Simple future-nya dahulu, if simple present. Oke? Jadi simple future-nya dulu, subject plus will plus verb 1-nya dahulu, kemudian diikuti dengan if, kemudian simple present, yaitu subject plus verb 1 plus s or es. Kira-kira seperti itu. Ini kita buat seperti ini jika seandainya kita menemukan if berada di tengah-tengah, gitu ya. Artinya kita tinggal membalikkan aja sebenarnya. Tadi saya katakan conditional tipe pertama, conditional type 1 itu digunakan untuk membicarakan tentang possibilities in the future, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang akan datang. Artinya seperti ini. Jika hujan nanti malam, saya tidak akan pergi keluar. Oke? Atau jika hujan nanti malam, saya tidak akan pergi keluar.
Kita terjemahkan seperti ini. Jika hujan nanti malam, jika itu bahasa Inggrisnya adalah if hujan, it rains tonight. If it rains tonight, jika hujan nanti malam, saya tidak akan pergi keluar. I won't go out. Oke, if it rains tonight, I won't go out. Atau kalau seandainya kita balikkan ini seperti ini dia. Artinya simple future-nya dahulu ya. Ininya dulu baru kemari. So, I won't go out if it rains. Okay, sorry. If it rains tonight. Okay, I won't go out if it rains tonight. Artinya dari dua kalimat ini kita bisa simpulkan bahwasanya saya pergi keluar nanti malam tergantung cuaca. Oke, kalau hujan saya nggak pergi. Kalau seandainya dia tidak hujan, ya saya pergi keluar. Kira-kira seperti itu. Yang dimasukkan di sini possibilities. Artinya hal-hal yang mungkin kita lakukan di masa yang datang, ya tergantung situasinya seperti apa. Bisa dilakukan, bisa tidak. Oke, artinya di sini kemungkinannya adalah 50-50. Gitu. Contoh misalnya satu lagi. This is example number 1. Oke. Sorry. Contoh berikutnya misalnya seperti ini. Number 2. Kalau kita katakan seperti ini. Saya akan memberitahukan kamu jika Tom menelepon nanti. Oke. Saya akan memberitahukanmu jika Tom menelepon saya. Oke. Saya akan memberitahukan kamu. So we say, I will tell you jika, if Tom menelepon saya, calls me. Okay, I will tell you if Tom calls me. Or atau kalau kita buat if-nya di depan, if Tom calls me, I will tell you. Okay, if Tom calls me, I will tell you. Kita perhatikan di sini. Artinya di sini kalau kita menggunakan conditional type 1, lebih enaknya lihat aja posisi if-nya di mana. Setelah if itu wajib menggunakan simple present. Oke, if subject plus verb 1 or yes, dan yang satunya lagi pakai will plus verb 1. Contoh nih, if it rains tonight. Oke, if plus simple present, satunya lagi pakai simple future. Kemudian di sini yang nomor 2, if Tom calls me. Oke, if Tom calls me. Ini adalah simple present. Tom ada subjeknya, calls adalah kata kerjanya. Di sini ditambahkan s karena subjeknya adalah Tom, satu orang. Gitu. Ini kalau kita misalnya mengerjakan soal seperti ini. Bagaimana kalau kita disuruh mengerjakan soal mengisi titik-titik ya? Yang mana pakai simple present, yang mana menggunakan present simple future dengan menggunakan conditional type 1. Oke, kita buat contohnya dulu ya. Contoh gini. I bla 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 blanks visit you if I bla 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 come to your city. Oke. Coba perhatikan di sini.
Ingat saya katakan tadi, perhatikan posisi if ada di mana. Di depan atau di tengah, gitu ya. Kita lihat di sini, if-nya ada di sini, di tengah-tengah. Oke, if-nya ada di tengah-tengah. Artinya di sini, setelah if itu tadi, simple present. Simple present-nya di sini. Nah, simple present pattern-nya adalah subject plus verb one. Jadi karena subjeknya I, maka come-nya nggak perlu ditambahkan S ya. Nah, jika kamu masih kurang paham tentang simple present, boleh ditonton di video sebelumnya atau bisa lihat klik dari link dari deskripsi di bawah ini. Oke, di sini dia menggunakan simple present. If I come to your city, so berarti yang satunya lagi adalah simple future. Tinggal pakai aja will plus verb one. Visit. Selesai. Oke, will visit. So, I will visit you if I come to your city. Aku akan mengunjungi kamu jika aku datang ke kotamu. Ya kalau aku nggak datang ke kotamu, nggak kunjungin, kan kira-kira gitu. Kita lanjutkan. Satu lagi, saya buat contoh satu lagi ya. If Jane bla 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 win the competition, she bla 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 bring her parents traveling. Atau kita ganti aja, she bla 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 buy her parents a house. Gitu ya. If Jane blanks the competition, she blanks buy her parents a house. Ingat yang saya katakan tadi, perhatikan if ada di mana, di awal atau di tengah. Oke? If di sini kita temukan ada di awal, berarti yang ini. Ya. If simple present, subject plus verb one SRES, kemudian yang satunya lagi adalah will verb one. Ingat, if simple present, subjeknya adalah Jane. Jane itu satu orang atau perempuan. Maka win-nya itu harus kita tambahkan dengan S. If Jane wins the competition, yang satunya lagi pakai will. She will buy her parents a house. She will buy her parents a house. Jika Jane memenangkan pertandingan itu, dia akan membelikan orang tuanya sebuah rumah. Oke? Mungkin. Ini mungkin. Mungkin akan dibelikan. Dengan catatan si Jane memenangkan pertandingan itu. Jika tidak, ya mungkin tidak. Karena uangnya tidak cukup. Kira-kira gitu. Oke? Untuk tipe pertama, hanya sampai di sini. That's very easy, right? Sangat mudah, bukan? Inilah conditional sentences type 1. Tadi saya katakan, conditional sentences itu ada 3 tipe. Ya, ini tipe pertama, talking about possibilities in the future. Kemudian kita lanjutkanlah dulu ke conditional sentences type 2. Oke, conditional sentences type 2. Oke, untuk kalimat conditional sentences, tipe 2, ini dia tidak membicarakan tentang kemungkinan seperti yang di pertama tadi. Dalam tipe 2, kita membicarakan tentang imagination, atau kita gunakan conditional tipe 2 ini adalah untuk to imagine, untuk mengandai-andaikan, membayangkan, ya, the situation
situasi at present pada saat ini, or atau in the future. Oke. Kita di sini mau mengandai-andaikan, kita berandai-andai di sini. Seandainya kita mengandaikan the situation at present, kita mengandaikan situasi saat ini ataupun situasi di masa yang akan datang. Contoh misalnya di sini. Oh, maaf. Sebelum kita masuk ke contoh, kita lihat dulu patternnya seperti apa. Kalau tadi di tipe pertama kita menggunakan subject if, simple present, simple future. Kalau ini kita menggunakan if plus simple past plus simple past future. Oke, if plus simple past plus simple past future. Oke, ini nama tensesnya. Tapi kalau misalnya nama tensesnya itu tidak begitu familiar dengan kita, lebih gampangnya gini aja. Simple past tense kan, ini kan tenses yang paling sering digunakan ya. Merupakan salah satu tenses yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu percakapan, ataupun di sekolah, ataupun di universitas, ataupun ujian. Sering. Tetapi kalau kita mendengarkan simple past future mungkin agak sedikit jarang. Kita langsung aja lihat ke patternnya. If simple past tense. If plus simple past tense itu subject plus verb to. Oke. Di video sebelumnya juga sudah ada saya jelaskan apa itu seperti apa simple past tense. Jika kamu masih belum paham, boleh nanti klik link yang ada di deskripsi untuk mempelajari kembali atau mengulas kembali tentang simple past tense. Ini dia pattern daripada simple past tense. Kita lanjutkan ke simple past future. Kalau tadi dia simple future itu menggunakan will, kalau di sini tinggal gantikan saja will-nya itu dengan menggunakan would. Oke. Yang lain sama, subject plus would plus verb one. Saya ulangin, subject plus would plus verb one. Oke. Sebenarnya sama kan dengan di atas, hanya saja kalau di atas dia pakai will, kalau di sini dia menggunakan would plus verb one. Nah, itu. Kalau dia misalnya if-nya ada di tengah-tengah, sama seperti yang di atas tadi. Kalau if-nya ada di tengah-tengah, seperti ini tinggal dibalikkan aja. Artinya, simple past future-nya dahulu ke depan. Oke. Subject plus would plus verb one. Kemudian diikuti dengan simple past tense. Ya. If plus subject plus verb to. Oke. Ingat, dalam hal ini setelah if kita menggunakan subject plus verb to. Perhatikan posisi if di depan atau di tengah. Sama seperti sebelumnya. Oke. Sedikit kita lihat dulu. Di sini. Ya. Sini saya buat seperti ini ya. Oke. Tadi saya katakan, we use conditional type 2, kita menggunakan conditional tipe 2 to imagine the situation present, to imagine the situation at present, untuk mengandai-andaikan situasi saat ini ataupun situasi di masa yang akan datang. Kalau namanya mengandaikan berarti ada fakta, ada kalimat pengandaiannya. Oke, faktanya seperti apa, kalimat pengandaiannya seperti apa, itu semuanya tergantung. Misalnya gini, di sini saya buat conditional, kemudian satunya adalah fact. Oke, fakta dan kalimat conditional, fakta dan kalimat pengandaian itu selalu bertolak belakang. Jika
kalimat pengandaiannya itu adalah kalimat positif, maka di kalimat fakta ataupun faktanya itu adalah negatif. Kalau dia kalimat pengandaiannya negatif, berarti faktanya adalah positif. Dia terbalik. Oke, namanya juga kita mengandaikan situasi saat ini. Dan kalau kita menggunakan faktanya itu menggunakan tenses simple present. Oke, ingat ya. Walaupun di sini dia menggunakan simple past tense, tetapi ini bukan kegiatan ataupun kejadian di masa lampau, tetapi situasi at present. Karena kita mengandaikan situasi sekarang, makanya faktanya kita menggunakan simple present. Kita lihat dulu contoh. Oke, kita lihat dulu contoh. For example, saya mau mengandai-andaikan dulu situasi in the future dulu ya. Kita buat dulu kalimat pengandaian di masa yang akan datang. Oke, ini namanya menghayal, gitu ya. Menghayal. Contoh, saya buat dalam bahasa Indonesia. Jika aku menemukan sebuah berlian di jalan, pulang, aku akan menjualnya. Jika aku menemukan sebuah berlian di jalan pulang, aku akan menjualnya. Nggak disimpan. Coba kita lihat di sini. Ini menghayal kan? Ini kita berbicara tentang hayalan. Berandai-andai, mana tahu aji mumpung. Rezeki turun dari langit. Ini tipe 2. To imagine. Beda dengan yang di atas tadi, tipe 1. Ini possibility, kemungkinan. Ya. Coba kita terjemahkan dulu. Jika aku menemukan sebuah berlian di jalan pulang, jika, if, setelah if tadi menggunakan simple past dan subjek tersebut tuh. Subjeknya adalah I, kata kerjanya adalah menemukan, bahasa Inggris betulnya adalah found. Jika aku menemukan sebuah berlian, if I found a diamond di jalan pulang, on the way home, aku akan menjualnya. I akan di sini kita nggak menggunakan will, tetapi menggunakan would. I would sell it. If I found a diamond on the way home, I would sell it. Atau kalau misalnya kita balikkan. Kalau dibalikkan, artinya ini aja pindah ke depan. Kemudian if-nya ke belakang sampai selesai. Contoh berikutnya misalnya kita lanjutkan dulu number 1. Ini kita kasih warna yang berbeda ya. Number 2. Kita buat dulu dalam bahasa Indonesia. Saya buat misalnya seperti ini. Saya buat dalam pertanyaan aja gini. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Jika seseorang kamu mau beli apa? Gitu aja ya. Kamu mau beli apa jika seseorang
memberikanmu uang 1 miliar. Oke, ini angan-angan. Kamu mau beli apa jika seseorang memberikanmu uang 1 miliar? Oke, kalimat pertanyaan. Let's translate. Kita terjemahkan. Kamu mau beli apa? Kalimat interrogatif. What-nya dulu ya. Kata tanyanya dulu. What? Apa? Apa yang mau kamu beli sama itu? What? Oke, kita lihat dulu. Tadi lihat dulu if-nya ada di mana. This if-nya ada di sini jika. Artinya di sini jika seseorang memberikan uang ini menggunakan simple past tense dan ini menggunakan would. Oke, kalau dia would ini subject plus would plus verb one kita rubah ke kalimat pertanyaan, maka tinggal pindahkan posisi subjek dengan would-nya saja. Ya, would-nya dahulu baru subject. So we say here, we say what would you buy? Okay, what would you buy? Jika, if, seseorang, anyone, memberikanmu, gave, itu memberikan, bebtunya adalah gave, you, uang 1 miliar, a billion. Okay, what would you buy if anyone gave you a billion? Oh, jawabnya gimana? Oh, I'd buy, aku akan beli, I'd buy a house, I'd buy a car, I'd buy blah blah blah, I'd blah 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 blah, like that. Oke, itu kalau dia misalnya kita mengandaikan situasi yang akan datang ataupun future. Oke, jadi kalau misalnya kita mengandai-andaikan situasi sekarang, ini seperti ini. Oke, number 3. Untuk situasi sekarang, ya, situasi sekarang, wait, 14 sama ya. Oke, kalau kita mau mengandaikan ke situasi sekarang itu adalah contoh gini. Jika, oke, jika aku punya sayap, aku akan terbang ke puncak Gunung Everest. Oke, jika aku punya sayap, aku akan terbang ke puncak Gunung Everest. Oke, perhatikan perbedaannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, jika aku punya sayap, aku akan terbang ke puncak Gunung Everest. Ini adalah angan-angan di masa sekarang, present. Oke, aku nggak punya sayap dan aku nggak bisa terbang ke puncak Gunung Everest. Inilah kalimat pengandaian ataupun conditional type. Tuh, coba kita terjemahkan. If, tadi saya katakan if simple past tense, satunya lagi pakai would. Makanya di sini kita katakan gini. If, jika, aku, I, punya sayap, subject plus verb to, punya bahasa Inggrisnya, verb to-nya had. If I had wings, oke, if I had wings, koma, aku akan, I, bilangkan akannya, pakai would, I would fly, terbang, subject would plus verb one. I would fly ke puncak Gunung Everest, to the top of Mount Everest. Okay, if I had wings, I would fly. I would fly to the top of Mount Everest. Oke, coba kita lihat dulu dari kalimat pengandaian ini. Kita tuliskan dulu faktanya itu seperti apa. What is the fact? Fakta di sini adalah, ingat saya katakan tadi, kalau dia kalimat pengandaiannya positif, negatif,
Kalau dia pengandaiannya negatif, faktanya positif, berlawanan. Oke? Ini kita lihat dulu. If I had wings, positif. Dan faktanya kita menggunakan simple present. Berarti di sini I positif ke negatif, berarti don't. I don't have wings. Aku nggak punya sayap. Ya. So, jadi I would fly to the top of Mount Everest. Aku akan terbang. Itu kalimat positif, berarti negatif juga. I don't. Oke, I don't. Kemudian diikuti dengan sampai selesai. I don't fly to the top of Mount Everest. Oke, perhatikan tensesnya. Menggunakan simple present, don't have, dan di sini juga menggunakan don't fly. Oke, atau ini juga boleh kita balikkan ininya duluan. I don't fly to the top of Mount Everest. Ini ya. I don't fly to the top of Mount Everest because baru yang dari awal tadi, I don't have wings. Okay, I don't fly to the top of Mount Everest because I don't have wings. Seperti itu. Oke, satu lagi kita buat. Number 4, kita buat dulu angan-angan satu lagi. Kita di sini berandai-andai. Saya buat seperti ini. Jika aku adalah seorang kaya, seorang jutawan. Oke, jutawan. Atau kita buat aja seorang miliarder lah ya. Miliarder biar lebih besar. Kepala merangan-angan, berandai-andai, langsung tinggi. Jika aku adalah seorang miliarder, aku akan pergi keliling dunia. Jika aku adalah seorang miliarder, aku akan pergi keliling dunia. Oke, ini adalah angan-angan sekarang. Oke, coba kita terjemahkan dulu. Jika aku, oke, if plus simple past tense. Oke, aku, I, adalah. Oke, untuk mengatakan adalah di sini, ya. Simple past tense tadi kan subjek plus verb to. Jadi untuk mengatakan adalahnya itu kita nggak bisa menggunakan verb to karena adalah itu bukan kata kerja. Jadi di sini kita menggunakan to be untuk mengatakan adalah. Kebetulan to be-nya past tense itu adalah was, were. I pasangannya was. If I was a billionaire, oke. Sampai di sini sebentar, saya tahan. If I was a billionaire, ya kan seperti ini seharusnya, karena I pasangannya adalah was, gitu. Tetapi dalam hal ini, dalam kalimat pengandaian, was itu kita tidak pakai was, ya. Kita menggunakan were untuk semua subjek, meskipun subjeknya I. Loh, sir, ini kan I pasangannya nggak boleh pakai were. Benar, tetapi dalam konteks ini, dalam conditional type 2 berbicara dalam kalimat pengandaian ataupun conditional sentences, ini boleh. Dan memang seperti inilah seharusnya. Oke? Terus kenapa begitu? Saya juga nggak tahu. Memang dari sananya seperti itu ya. Kita hanya meneruskan saja. Oke? If I were a billionaire, jika aku adalah seorang miliarder, oke? Aku akan pergi keliling dunia.
Aku, I, akan. Would, pergi. Go, keliling. Round, dunia. The world. Okay. If I were a billionaire, I would go round the world. Okay. Let's see the fact. Coba kita perhatikan faktanya. Oke, faktanya tadi saya membuat fakta sama seperti tadi di atas. Dalam hal ini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama seperti ini tadi. Saya buat warna beda. Saya buat dulu warnanya. Nih, nah ini aja. Oke, I don't have wings. Di sini kita menggunakan so. Dan yang satunya lagi, cara yang kedua, kita menggunakan because. Kata sambung because. Dan satunya lagi menggunakan kata penghubung so. Beda ya. Nah, jadi, kita lihat aja. Jika aku adalah seorang kaya. Faktanya apa? Aku bukan seorang miliarder. So, I am. Okay? I am not a billionaire. So, jadi kemudian lihat di sini, ini adalah kalimat positif, berarti di sini pakai negatif. I don't. Okay? I don't go round the world. Atau boleh juga pakai cara yang kedua. Ini kan kita menggunakan kata penghubung so ya. Oke, di sini kita menggunakan kata penghubung so. Jadi kalau di sini kita menggunakan because sama seperti yang di atas ini. Artinya kalau because yang dari sini duluan. Oke? Jadi dia ini kita balikkan. I don't go around the world because kemudian dari yang pertama tadi, I am not a billionaire. I am not a billionaire. Nah, seperti ini lah kalau kita mau menerjemahkan ataupun mengatakan kalimat pengandaian dengan menggunakan conditional type to. Sekarang coba kita lihat dulu, kita buat dulu pertanyaan seperti yang ini tadi ya. Kita mengisi ataupun menuliskan kata kerja yang di dalam kurung dengan tepat dengan menggunakan conditional type to. Oke. Coba kita buat dulu kalimatnya, contohnya. Oke, let's make it number 5. Number 5. If bla 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 bla. Oke, kita besarkan sedikit. Oke, if bla bla bla. If I bla bla bla. Kemudian di sini know his number, I bla 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 phone. Oke, ini adalah kata kerjanya. Him. Titik. Oke. Perhatikan posisi if di depan atau di tengah. If-nya di depan. Kita lihat ke atas. If. Oke, setelah if ingat aja ya. Setelah if pakai verb to. Yang nyatunya lagi pakai verb one. Gampangnya gitu. Kita lihat if-nya di sini berarti artinya di sini menggunakan verb to. Verb to-nya know adalah knew. If I knew his number. Satunya lagi pakai would. I would phone him. If I knew his number, I would phone him. Oke, number 6. Berikutnya. Kita buat seperti ini.
I bla 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 not, kata kerjanya saya buat buy aja, not buy that coat if I bla 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 be you. Oke, titik. Oke, ingat yang saya katakan tadi, perhatikan if-nya setelah if menggunakan simple past tense. Oke, if simple past tense. Oke, simple past tense, to be-nya simple past tense adalah was atau were. Tapi dalam hal ini, seperti ini tadi, kalau kita menggunakan to be dalam simple past tense, dalam kalimat conditional sentences, semuanya kita pakai were. Artinya di sini menggunakan were. If I were you. Jadi di sini menggunakan would. Nah, ada not. Tinggal negatifkan aja. Would tambahkan not. Singkat. Wouldn't. Kemudian masukkan kata kerjanya. Oke. I wouldn't buy that coat if I were you. Aku tidak akan membeli jas itu jika aku jadi kamu. Oke. Berandai-andai. Oke, kita lanjutkan lagi dulu ke soal nomor berikutnya. Kita buat sampai nomor 10. Soal nomor seperti ini ya. Biar lebih paham. Oke. Let's continue. Saya buat soal berikutnya for number 7. Oke, saya buatin aja. If we bla 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 have the choice, jika kami punya pilihan, koma, we bla bla bla, kata kerjanya kita buat live, kami tinggal in the country, di negara tersebut. Titik. Oke, kita lihat if-nya. If-nya ada di depan setelah if simple past tense. Artinya di sini menggunakan verb to. If I had the choice. If I had the choice. Oke. Di sini berarti menggunakan would. We would plus verb 1. Live in the country. If we have the choice, jika kami memiliki pilihan, kami akan tinggal di negara itu. Artinya di sini kami dalam soal ini kami harus mau nggak mau, suka nggak suka harus pindah dari negara tersebut gitu ya. Dia tidak punya pilihan lagi. Let's continue. Saya buat seperti ini. Contoh, this soup isn't very good. Okay, this soup isn't very good. It bla 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 taste better. Itu rasanya lebih enak. If it bla 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 be too salty. Oke, perhatikan posisi if-nya ada di mana, di depan atau di tengah-tengah. Oke, if-nya di sini berarti di sini pakai simple past tense. To be-nya simple past tense pakai were. Ingat saya katakan tadi semuanya menggunakan were. Jadi di sini kita masukkan saja langsung were. Dan artinya yang satunya lagi sudah menggunakan would. Shall we say it would taste. Oke, it would taste. This soup isn't very good. Sup ini nggak begitu enak. Ini
itu akan rasanya lebih enak jika nggak terlalu asin. Ya, seperti ini cara ngerjakan soal seperti ini. Oke, let's continue. Saya bilang tadi sampai nomor 10. Oke, kita lanjutkan. Gimana kalau kita mau membuat, kita balikkan seperti yang tadi. Dari fakta ke kalimat kondisional. Saya ulangin. Kita mau membuat dari fakta, dari fakta ke kondisional. Oke, saya buat dulu faktanya. Kita buat gimana ya? Oke, gini aja. Faktanya pertama, we don't go out very often. Okay, because we can't afford it. Okay, we can afford it. Oke, coba kita lihat dulu dari yang di atas tadi. Ini di sini dia menggunakan because. Oke ya, di sini yang menggunakan because. Oke ya, kalau dia menggunakan because, I don't go around the world. Oke, I don't go around the world berarti nanti if-nya itu atau gini, if-nya itu di tengah-tengah, gampangnya gitu aja. Ya, jika dia menggunakan because seperti ini di tengah-tengah, maka membuat kalimat pengandainya if-nya di tengah-tengah, selesai. Jadi kalau if-nya di tengah berarti ini ke belakang menggunakan ini if, ini jadi simple past tense. Oke, if simple past tense, if simple past tense. Di sini pakai would. Balikkan. Di sini we, oke, don't go, negatif menjadi positif. We would go out very often if we plus simple past tense. Bentuk past tense daripada can adalah couldn't. We couldn't. Oke. We couldn't. Oh, sorry. Lihat di sini. Can jadi could. Kemudian di sini negatif jadi positif ya. Dia berlawanan. If we could afford it. Oke. Seperti inilah kalimat pengandaiannya kalau kita menggunakan atau kalau kita membalikkan seperti tadi yang dari atas. We would go out very often if we could afford it. Kami akan pergi keluar sering jika kami mampu. Kalau kita balikkan gimana? Atau dibalikkan? Dibalikkan if-nya duluan. Tinggal balikkan if-nya duluan kemarin. If we could afford it. Oke, if we could afford it, baru ini ke belakang. We would go out very often, we would go out very often. Selesai. Ya, gitu. Let's continue. Kita lanjutkan ke soal terakhir untuk conditional type 2. Saya buat gini aja. We don't see, black. Wait just a minute. We don't see you very often. We don't see you very often because you live far away. Okay, because you live so far away. Okay, we don't see you very often because you live so far away. Perhatikan, kita sama ya.
masih menggunakan because. Biar gampang, biar jangan salah. Ingat, kalau dia pakai because, yang pertamanya if-nya bikin di tengah. Nah, artinya yang pertama itu pakai would. Nah, jadi gini dia. Subjeknya we, turunkan. Setelah we, menggunakan would dulu. Would, kemudian perhatikan di sini dia negatif, berarti di sini positif. Jangan tambahkan not. We would see you very often if, oke, if-nya di tengah-tengah. Berarti setelah if simple past tense, ini simple past tense kan. If you plus verb to lived, verb to so far away. Oke, sampai sini benar? Salah. Kenapa salah? Ini kita masih belum rubah. Because you live, ini kan positif. Maka ini harus kita rubah ke negatif. Ingat tadi, positif ke negatif, negatif ke positif. Oke? Jadi, negatifnya gimana kalau dia menggunakan simple past tense? You pakai didn't. Didn't live. Didn't plus verb 1. We would see you very often if you didn't live so far away. Kami akan menjumpaimu sering jika kamu nggak tinggal terlalu jauh. Kalau kita balikkan, tinggal dibalikkan aja. If-nya ke depan, ini kemari. Oke. Kita katakan gini. If you didn't live so far away, oke, baru we would see you very often. Koma dulu ya. We would see you very often. Oke, kira-kira seperti inilah dia kalau kita mengerjakan soal dari fakta ke kondisional. Dari fakta ke kondisional. Oke, ini sampai di sinilah untuk conditional type 2. Alright, let's continue. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke conditional type 3. Conditional type 3. Conditional tipe 3. Kalau dia conditional tipe 3, oke, kita lihat dulu. Kalau conditional type 1 tadi, tipe 1 tadi adalah membicarakan tentang kemungkinan di masa yang akan datang. Possibilities in the future. Kalau dia tipe 2, to imagine. Untuk mengandai-andaikan situation at present. Mengandaikan situasi di sekarang, di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Kalau dia tipe 3, beda lagi. Kalau tipe 3 digunakan untuk to regret. To regret itu artinya menyesali. Oke, to regret something in the past. Oke, to regret something in the past. Untuk menyesali sesuatu hal di masa lampau. Nyesal. Seperti kata orang tua, penyesalan itu selalu datang terlambat. Oke, to regret something in the past. Oke, coba kita lihat patternnya seperti apa. Kalau ini patternnya if plus past perfect, nama tensesnya past perfect, kemudian diikuti dengan past future perfect. Oke, if plus past perfect plus past future perfect. Oke, coba kita lihat dulu patternnya past perfect itu seperti apa, kalau past future perfect itu apa. Oke, kalau kita tuliskan patternnya seperti ini. If plus past perfect, subject plus had plus verb 3. Oke, koma. Kalau past future perfect sama pakai would tadi ya. Subject plus would. Setelah would pakailah have. Kemudian menggunakan verb 3.
Oke. Would have verb 3. Had verb 3. Kalau kita balikkan, tinggal dibalikkan sama seperti yang tadi. Oke. Jadi, dalam hal ini, kita harus perhatikan dulu verb 3 ya. Jika kamu masih belum paham apa ataupun seperti apa itu verb 3, kamu bisa tonton video saya sebelumnya. Itu sudah ada saya bahas yang dengan judulnya adalah irregular verbs. Yang mana irregular verbs itu artinya kata kerja tidak beraturan. Oke, saya ulangin. Kata kerja tidak beraturan. Nah, yang mana kalau dia kata kerja tidak beraturan, itu kata kerjanya verb 1 ataupun verb 2 ataupun verb 3 itu dia berbeda. Oke, yang mana kata kerja itu ada dua bagian. Ada kata kerja beraturan, ada kata kerja tidak beraturan. Jadi, jika kata kerjanya dia nanti tidak ada di dalam daftar video yang saya buat di video sebelumnya, itu artinya verb 3-nya, kata kerja bentuk ketiganya, itu dia tinggal ditambahkan dengan ed. Ya, tinggal ditambahkan dengan ed ataupun ed. Begitu. Coba kita lihat dulu contoh penyesalan. Saya buat dalam bahasa Indonesianya dulu ya. Jika, oke, kita besarkan dulu sedikit. Oke. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujian itu. Oke, jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujian itu. Coba perhatikan ya, ini bukan berandai-andai. Ingat ya, ini bukan berandai-andai. Ini kita bisa katakan sudah lampau karena di sini nih. Ya. Artinya jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujian itu. Artinya apa? Kamu ataupun orang lain itu yang kita bicara, teman kita berbicara itu tidak lulus ujian. Ya, maka atau mungkin penyebabnya pada sebelumnya dia itu banyak bermain ataupun gak ada persiapan untuk ujian itu, dianggap sepele seperti apa gitu. Makanya dibuatlah kalimat seperti ini. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujian itu. Artinya nyesallah di sini dia. If, jika, you, setelah if tadi, had verb 3. Had plus verb 3, belajar verb 3-nya, studied. If you studied dengan giat, hard, kamu akan lulus ujian itu. Subjeknya, you would have, ya kamu akan, you would have lulus, pass the examination. Okay, if you had studied hard, you would have passed the examination. Oke, ini kalau kita balikkan dia gimana? Ya tinggal dibalikkan aja seperti tadi. Maka dari komanya sini sampai sini duluan. You would, oke, you would have passed the examination. Okay, if you had studied hard. Okay, you would have passed the examination if you had studied hard. Oke, satu lagi. Kita buat lagi berikutnya. Contohnya satu lagi dalam bahasa Indonesia. Kalau ini saya buat gini.
kamu tidak saya ganti dengan subjeknya aja lah dengan menggunakan dia ataupun Dion. Oke. Dion tidak akan guru tidak akan menghukum Dion jika tadi pagi jika dia mengerjakan PR-nya. Guru tidak akan menghukum Dion tadi pagi jika dia mengerjakan PR-nya. Nyesal. Oke, sesuatu hal ataupun yang disesali di sini. Kita terjemahkan. Perhatikan if-nya di mana? If-nya itu jika di sini. Oke, jikanya di tengah-tengah. Oke, ingat tadi jika berarti if subject had verb 3-nya ada di belakang. Ya. Jadi yang ini subject would have verb 3 dari sini. Subjeknya adalah guru. The teacher would have menghukum plus verb 3. Punished Dion tadi pagi this morning jika if dia he had plus verb 3 if he had mengerjakan dan his homework. Oke. The teacher would have punished Dion. Perhatikan, the teacher would have punished Dion. Oke. This morning if he had plus verb 3 his homework. Kalau seandainya ini kita balikkan gimana, Sir? Tinggal balikkan aja if nya ke depan. Oke. If he had done his homework, koma. If he had done his homework, koma. The teacher would have punished Dion this morning. Oke, tapi di sini ada yang salah, nggak boleh seperti ini langsung kita balikkan. Kenapa? Karena di sini kita lihat di sini dia ada menggunakan he, di sini Dion. Yang mana he itu adalah kata ganti untuk menggantikan Dion. Artinya di sini he ini harus kita gantikan dulu, Dionnya dulu, harus kata bendanya dulu, baru kata gantinya. Karena he itu adalah kata ganti benda. Nah, Dionnya di sini kita gantikan dengan him. Karena posisinya berada di objek. If Dion had done his homework, the teacher would have punished him this morning. Oke, tidak akan. Oh, maaf, ini tadi tidak ya. Kita negatifkan ini. The teacher wouldn't have punished Dion. Dan di sini juga sama demikian. Oke. Untuk mengerjakan soal seperti ini tadi, mengerjakan atau menuliskan kembali kata kerja yang di dalam kurung ke dalam bentuk yang benar, sama seperti sebelumnya, tinggal perhatikan posisi if-nya di mana. Jika if-nya di depan, seperti ini, berarti untuk mengisikan ataupun menuliskan kembali kata kerja yang di dalam kurung, tinggal tuliskan had plus verb 3. Tetapi jika yang satunya lagi tadi pakai would have verb 3, tetapi jika if-nya di tengah, berarti di sini kita menggunakan had dan had plus verb 3, dan yang satunya lagi baru menggunakan would have plus verb 3. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Jika kamu ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini.
Dan jangan lupa like dan subscribe video ini dan mohon di-share kepada teman-teman kamu, saudara-saudara kamu agar lebih banyak orang menonton video ini dan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Thank you. See you in the next video.